Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan makalah yang telah kami buat dari minggu-minggu yang lalu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Zaki Nugroho Al-Faruq. Saya selaku moderator dari kelompok 9 akan membawakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga penutup. Langsung saja kita masuk ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita buka acara pagi hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat ke acara selanjutnya, yaitu penyampaian materi atau penyampaian pembahasan yang akan disampaikan oleh teman kita, yaitu Triningsih. Kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Saudara Zaki. Saya akan menjelaskan pengertian paragraf terlebih dahulu. Paragraf merupakan sebuah kumpulan dari kalimat-kalimat yang berisi tentang satu ide pokok atau gagasan utama. Sebuah paragraf yang baik akan memberikan bantuan pembaca serta penulis dalam membuat artikel yang baik serta memperbaikinya. Tanpa adanya sebuah keteraturan dalam menyampaikan ide atau gagasan dalam paragraf, sebuah artikel atau karya tulis akan membuat tulisan yang Anda buat tidak terasa dan akan membingungkan pembaca. Selanjutnya, syarat-syarat paragraf yang padu. Syarat paragraf yang padu itu ada 3. Yang pertama, kesatuan. Yang dimaksud kesatuan ini yakni suatu paragraf harus dibangun dengan satu pikiran yang jelas. Satu pikiran tersebut diuraikan ke dalam bentuk pikiran pokok dan beberapa pikiran penjelas. Hubungan pikiran yang satu dengan pikiran lainnya menandakan bahwa paragraf tersebut sudah mempunyai kesatuan. Yang kedua, kepaduan atau koherensi. Kepaduan terwujud dari hubungan kompak antar kalimat pembentuk paragraf. Kepaduan yang baik terjadi jika hubungan timbal balik antar kalimat wajar dan mudah dipahami. Ada beberapa cara supaya paragraf mempunyai kepaduan yang kompak, yakni dengan memakai kata ganti, kata penghubung, serta perincian dan urutan pikiran. Yang ketiga, kelengkapan. Suatu paragraf dikatakan lengkap jika berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kalimat pokok. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis paragraf dari letak kalimat topik. Jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama. Yang pertama, paragraf deduktif. Paragraf deduktif atau deduksi merupakan paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Seperti contoh di sini, yaitu paragraf di atas termasuk paragraf deduktif karena kalimat utama terletak di awal paragraf, yakni lahan pertanian di Pulau Jawa semakin menyempit. Yang kedua, paragraf ineratif. Paragraf ineratif merupakan paragraf dengan kalimat utama terletak di tengah paragraf. Contohnya seperti ini, di mana kalimat kurang mengonsumsi sayuran hijau bisa berisiko negatif bagi tubuh. Itu merupakan bagian dari paragraf ineratif karena kalimat utamanya terletak di tengah paragraf. Yang ketiga, paragraf induktif. Paragraf induktif merupakan paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Seperti contoh ini, kalimat itulah beberapa penyebab nilai siswa turun di sekolah ini merupakan bagian dari paragraf induktif. Karena paragraf induktif tersebut kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Yang keempat, paragraf campuran. Paragraf campuran merupakan paragraf yang kalimat utamanya ada di dua bagian
yaitu biasanya kalimat utama paragraf dengan jenis ini diletakkan di bagian awal dan akhir. Contohnya seperti ini. Jadi, kalimat siswa mesti rajin membaca buku, dan jadi sudah seharusnya sekarang siswa rajin membaca buku merupakan paragraf campuran karena kalimat utama terletak di awal dan akhir paragraf. Materi selanjutnya, teknik-teknik pengembangan paragraf. Teknik pengembangan paragraf sendiri itu ada 3. Yang pertama secara alami. Secara alami yaitu berdasarkan urutan ruang dan waktu. Urutan ruang merupakan urutan yang akan membawa pembaca dari satu titik ke titik berikutnya dalam satu ruang. Urutan waktu adalah urutan yang menggambarkan urutan terjadinya peristiwa, perbuatan, atau tindakan. Yang kedua, klimaks dan antiklimaks. Pengembangan paragraf teknik ini berdasarkan posisi tertentu dalam suatu rangkaian berupa posisi yang tertinggi atau paling menonjol. Jika posisi yang tertinggi itu diletakkan pada bagian akhir disebut klimaks. Sebaliknya, jika penulis mengawali rangkaian dengan posisi paling menonjol kemudian makin lama makin tidak menonjol disebut antiklimaks. Yang 3, umum, khusus, dan khusus ke umum. Dalam bentuk umum khusus, gagasan utama diletakkan di awal paragraf, disebut paragraf deduktif. Dalam bentuk khusus ke umum, gagasan utama diletakkan di akhir paragraf, disebut paragraf induktif. Oke, cukup sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Kemudian meningkat ke acara yang selanjutnya atau yang ketiga atau yang terakhir, yaitu penutup. Mari kita tutup acara pagi hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillah. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.